Kali ini kita akan mempelajari konsep scope. Scope berarti cakupan atau rentang, dan itu bisa sedikit membingungkan pada awalnya. Karena pemula berpikir ini sulit dan membosankan, saya berpikir untuk membahas bagian ini kembali. Anda mungkin membuat banyak kesalahan jika tidak mengetahui konsep scope saat membuat kode. Saya tidak punya pilihan selain mengajarkannya lebih awal. Pikirkan perlahan saat Anda menonton, dan jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, minta bantuan kepada komunitas. Lihatlah kode ini. Apa yang akan dicetak ketika Anda menjalankannya tidak sulit, karena fungsi myFunction dipanggil, variabel X ditentukan, dan X dicetak, jadi 3 dicetak. Dan kali ini, kita akan menambahkan print X di bawah ini. Sekarang apa yang akan terjadi? Fungsi myFunction dipanggil di baris 6. Kemudian di dalam fungsi, X didefinisikan sebagai 3 dan hasilnya adalah 3 karena mencetak 3. Dan kembali ke baris 6 karena fungsinya dihentikan. Dan kemudian di baris 7, X dicetak lagi, tetapi kesalahan terjadi. Jika Anda membaca pesan kesalahan, dikatakan, name X is not defined. Berarti namanya X belum didefinisikan. Saya cukup yakin kita mendefinisikan X pada baris 2, tetapi mengapa dikatakan belum dilakukan? Sekarang lihat, variabel X didefinisikan di dalam fungsi myFunction. Pada dasarnya, variabel yang didefinisikan di dalam fungsi disebut variabel lokal. Artinya, variabel hanya dapat digunakan di dalam fungsi. Scope variabel X adalah, dengan kata lain, cakupan saat variabel X yang valid berada di dalam myFunction. Ketika menjalankan print X di baris 7, pesan kesalahan muncul yang mengatakan bahwa itu belum didefinisikan karena variabel X digunakan di area yang tidak valid. Sekarang variabel X ini didefinisikan di luar fungsi. Apa yang terjadi ketika kita menjalankannya? Mari kita lihat baris demi baris. Pertama, X didefinisikan pada baris 1. Baris 2 kosong, dan fungsinya didefinisikan pada baris 3. Baris 5 dan 6 kosong, dan pada baris 7, fungsi myFunction dipanggil. Kemudian, akan kembali ke baris 3 untuk menemukan fungsi myFunction. Fungsi hanya berisi satu baris, hanya print X. Namun sekarang, X belum didefinisikan di dalam fungsi. X didefinisikan pada baris 1 di luar fungsi. Variabel-variabel ini yang didefinisikan di luar disebut variabel global. Variabel global dapat digunakan di mana saja, tidak seperti variabel lokal. Jadi, cakupan variabel X atau rentang variabel X yang valid adalah di mana saja dalam program ini. Jadi ketika print X dijalankan di baris 4, itu berjalan tanpa masalah. Bagaimanapun, itu kembali ke baris 7 setelah fungsi selesai, dan kemudian mencetak X lagi di baris 8. Kali ini, X didefinisikan di luar fungsi dan juga di dalam fungsi. Apa yang terjadi jika kita menjalankan ini? Sekali lagi, mari kita lihat baris demi baris. Pertama, kita menetapkan bilangan bulat 2 ke X pada baris 1. Baris 2 kosong dan fungsinya didefinisikan pada baris 3 hingga 5. Dan kemudian baris 6 dan 7 kosong lagi. Pada baris 8, fungsi bernama myFunction dipanggil, lalu ke baris 3 untuk menemukan fungsinya. Bilangan bulat 3 ditugaskan ke variabel X di dalam fungsi. Dan setelah itu, mencetak variabel X. Mencetak 3 karena nilai yang disimpan terakhir adalah 3. Sekarang kembali ke baris 8 karena fungsinya dihentikan. Dan sekarang mencetak X lagi di baris 9. Apa yang akan menjadi hasilnya jika kali ini kita mencetak X? Pertama, kita memberi nilai 2 ke X pada baris 1, tetapi kemudian kita menyimpan nilai 3 saat menggunakan fungsi myFunction. Anda mungkin berpikir bahwa itu akan mencetak 3 karena itu adalah nilai yang terakhir disimpan, tetapi ternyata mencetak 2. Agak aneh, bukan? Saya akan menjelaskan mengapa ini terjadi. Sebelumnya, saya menjelaskan variabel lokal dan global. X yang didefinisikan di luar adalah variabel global. Namun, X di sini adalah variabel lokal karena itu didefinisikan di dalam fungsi. Keduanya memiliki nama yang sama persis, tetapi yang satu adalah variabel global X dan yang lainnya adalah variabel lokal X yang hanya bisa digunakan di dalam fungsi. Pada baris 5, melakukan print X.
apakah ini variabel global X atau variabel lokal X? Jika variabel digunakan di dalam fungsi, fungsi selalu memeriksa apakah ada variabel lokal terlebih dahulu, dan jika tidak, fungsi memeriksa apakah ada variabel global. Di baris 4 ini, variabel lokal X didefinisikan sehingga fungsi menggunakan variabel lokal X, karena itu 3 dicetak. Di sisi lain, program akan mencetak 2 karena menggunakan variabel global X yang didefinisikan pada baris 1. Akan saya jelaskan satu hal terakhir. Parameter dapat diteruskan ke fungsi, bukan? Jadi, parameter sebenarnya bisa dilihat sebagai variabel lokal juga. Bilangan bulat 3 diteruskan sebagai parameter ketika fungsi square dipanggil. Kemudian bilangan bulat 3 ditugaskan ke X. X ini adalah variabel lokal yang hanya bisa digunakan di dalam fungsi square. Akan saya ringkas tentang apa yang telah kita pelajari dalam pelajaran ini. Di setiap variabel ada sesuatu yang disebut cakupan atau dengan kata lain rentang valid. Biasanya itu dapat dibagi menjadi variabel lokal dan global. Variabel lokal hanya dapat digunakan di dalam fungsi yang telah ditentukan. Parameter yang kita gunakan sejauh ini juga dapat dilihat sebagai variabel lokal. Sebaliknya, variabel global dapat digunakan di mana saja. Jika variabel digunakan di dalam fungsi, program mencari variabel lokal dengan nama itu terlebih dahulu dan menggunakannya. Jika tidak ada variabel lokal dengan nama itu, program mencari variabel global dengan nama itu. Dan jika tidak dapat menemukannya, kesalahan akan terjadi. Mulai sekarang, saat membuat kode, saya harap Anda menggunakan cakupan dengan hati-hati.